Jihad yang seperti apa yang harus dilakukan di Indonesia? Apa yang harus kita lakukan jika ada pembongkaran masjid dengan alasan penataan kota? Jihad di Indonesia adalah yang sekarang ini. Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Kata Nabi SAW, afdalul jihad qaulul haq inda imam al-jair. Jihad yang paling afdal, ya, pada saat tidak lagi ada peperangan, maka adalah jihad perkataan benar di depan pemimpin yang keliru. Jadi kalau ada pemimpin yang keliru, kita ingatkan, sampaikan apa adanya. Setahu saya, mohon maaf saya bahasakan adalah dalam Islam dikatakan begini Pak, dalam Islam dikatakan begini. Lalu terus kita doakan. Ada satu kekurangan kita di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah para dai-dai dan ustadz-ustadz kita. Mereka jarang mendoakan pemimpin, gitu kan? Di zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar dan seterusnya ini semua khulafaur rasyidin, semua imam-imam dan sampai sekarang di kerajaan Saudi itu setiap imam-imam atau khatib-khatib selalu mendoakan pemimpin mereka agar dijadikan orang soleh, diberikan tangan-tangan kanan yang baik. Ini kita tidak pernah bacakan, jarang, bisa dikatakan 1-2 orang yang baca dalam khutbah Jumat. Mestinya dibaca ini, gitu kan, dimintakan hidayah. Siapa tahu Allah berikan hidayah dan begitu baik selama dia adil berbuat kebaikan menerapkan hukum Allah, Anda panen pahalanya. Doakan itu supaya Allah berikan mereka petunjuk. Jangan ditinggalkan. Itu yang saya lihat jihad yang terbaik sekarang. Ada salah pemerintah kita ingatkan baik-baik dengan baik. Karena dia tidak boleh berbuat kekerasan atau kekasaran pada pemerintah selama mereka tidak melarang kita sholat. Saya sudah jelaskan di dosa besar sebelumnya tentang bagaimana mentaati pemimpin dan juga tidak bolehnya memberontak pada saat mereka tidak melarang kita sholat. Masjid masih bisa ditakmir, jemaah haji masih berangkat, tidak ada masalah semuanya. Cuma ada kekeliruan kecil. Jangan sampai ban mobil kita pecah, semua mobilnya dibuang. Ini salah ini. Ada banyak ikhwah karena terlalu semangat, pemerintah ini kafir. Dari mana kafirnya? Jelas pemerintah kita syahadat ngaku muslim, KTP-nya muslim. Bagaimana caranya Anda mengatakan dia kafir? Usama bin Zaid pernah jelas-jelas duel dengan satu orang kafir nih, jelas-jelas duel. Sudah saling hantam pedang, ya kan? Kalau bukan Usama memukul dia, maka dia yang dipukul. Maka Usama pun menangkis menyerang terus begitu. Kalau sampai pedangnya orang kafir ini kena Usama, Usama bisa mati, radhiyallahu anhu. Maka tiba-tiba Usama dengan keras memukul sisi dekat tangan orang kafir tersebut dan pedangnya terlempar. Lalu Usama ingin menghantam pedang ke kepalanya. Orang kafir ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu sempat menahan pedangnya sebentar, lalu kemudian menurunkan kembali, membunuh orang kafir itu. Apa yang terjadi? Jelas ini orang kafir bacot-bacotan sama dia tadi, pukul-pukulan. Jelas-jelas kalau Usama tidak pukul, tidak bunuh, maka dia akan membunuhnya, gitu kan? Maka terdengar oleh Nabi SAW, dipanggil Usama, wahai Usama, kenapa kau bunuh dia? Kata Usama, ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat karena takut lihat pedang saya. Karena Usama sendiri yang alamin kan, dia lagi tangkis-tangkisan, dia lagi serang-serangan, dia tahu tadi orang kafir ini mau bunuh dia. Karena kebetulan dia kalah, maka dia syahadat. Kata Usama, jelas dia ucapkan ya Rasulullah karena takut lihat pedang saya. Apa jawaban Nabi SAW? Membenarkan Usama? Tidak, saudaraku. Kata Nabi SAW, asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya dia, hai Usama, sampai kau tahu isinya dia bohong atau tidak? Lalu kata Usama, Nabi SAW ulangi lagi, asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya, hai Usama, sehingga kau tahu isinya dia bohong atau tidak? Diulangi lagi, asyaqaqta an qalbi, hai Usama. Apa kau belah dadanya sehingga kau tahu dia benar atau tidak? Terus kata Usama, Nabi SAW ulangin sampai saya berharap mati saya masuk kuburan dan saya mati, tidak keluar lagi karena takutnya dengan kesalahan tersebut. Dan semenjak itu kata Usama, saya tidak berani mengangkat senjata di depan seorang muslim. Ini jelas orang kafir yang bacot-bacotan pedang mau membunuh tapi dia sempat syahadat, maka hukumnya hukum zahir. Bagaimana dengan pemerintah kita? Bagaimana bisa orang mengatakan dia kafir? Subhanallah, nggak boleh ini, gitu kan? Nggak boleh. Jadi kita jihadkan di sini adalah kita kumandankan atau luruskan kesalahan yang ada. Kalau seandainya umat Islam diganggu, memang umat Islam dihina. Tadi saya berikan contoh, muslimah dicoreng kehormatannya, Quran diinjak misalnya, apalah diganggu kehormatan muslim, itu lain. Kita punya hak untuk membela. Apapun sifatnya pemerintah muslim, kita hak berbela. Tapi kalau tadi dikatakan bagaimana dengan pembongkaran masjid untuk perluasan atau perbaikan kota, boleh saja ini. Ulama mengatakan boleh saja, tapi dengan syarat masjid itu dipindahkan di tempat lain, kan gitu. Diberikan tanah yang sama atau lebih luas, dan juga bangunan yang dipugar, yang memugarnya punya kewajiban untuk membangun, gitu kan? Yang sama atau lebih baik, itu satu-satunya hukum yang dibolehkan. Tapi kalau dipugar tanpa diganti nggak boleh. Muslimin punya hak untuk marah pada saat itu, nggak ada masalah mereka untuk marah karena hak mereka dibongkar.